teologi ya. Dia pernah ikut kursus pendeta atau Alkitab. Dia orang Kristen. Kalau saya tanya, Bapak punya Tuhan siapa? Mama punya Tuhan siapa? Tante punya Tuhan siapa? Adik punya Tuhan siapa? Yesus. Dia pernah mati tebus dosa saya. Tapi kenapa kau tidak pernah injak pintu gereja? Kenapa kau tidak pernah beribadah? Kenapa kau tidak menyembah dia? 1 Yohanes 2 ayat 4 berkata. 1 Yohanes 2 ayat 4. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi tidak menuruti perintahnya, dia adalah seorang pendusta, dan di dalam dirinya tidak ada kebenaran. Amin. 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 Yohanes pasal 2 ayat 4. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi tidak menuruti perintahnya, dia adalah seorang pendusta, dan di dalam dirinya tidak ada kebenaran. Amin. Mengaku dia bilang dia punya Tuhan Yesus. Dia bilang Yesus yang mati tebus dosanya, Yesus yang selamatkan dia, Yesus yang lepaskan dia punya bebannya. Tapi tidak pernah dia pintu gereja, tidak pernah telinganya dengar firman, tidak pernah hatinya jadikan surga. Firman Roh Kudus masuk dan berlembaga. Amin. Pemuda sekarang sudah perkasa dalam Tuhan. Yang Bapak selalu sampaikan malam ini adalah, engkau yang belum bertobat, bertobat. Baptis terima Roh Kudus, supaya surga kau punya. Terima Roh Kudus, supaya Roh Kudus berubah bagaikan saya purnasa, dia terbangkan Anda ke angkasa, jumpa dengan Yesus di angkasa. Sekarang firman sudah ada. Di mana-mana saudara jalan, pemuda-pemudi jalan. Sementara kita mulai lepas, sebentar lagi kita lihat ini. Saya tadi malam berdiri di sana, saya lihat lampu-lampu Natal ini, satu hati menangis di pintu sana. Saya bilang memang waktu cepat berlalu. Sebentar lagi kita akan saksikan kelahiran Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Sekarang kita persiapan diri untuk mau. Hati kita bagaikan palungan kita membawa untuk persembahkan. Yesus masuk dan berdiam diri atau lahir. Sebab itu dalam sepanjang beberapa bulan ke depan, beberapa tanggal ke depan ini, hati-hati berjalan pun jalan di mana hati-hati. Mata itu hati-hati, telinga hati-hati, hati hati-hati. Amin. Tatapan mata untuk orang hati-hati, jangan sampai salah. Hati jangan salah. Amin. Karena kita belum tahu apakah tahun ini kita umur panjang atau tidak. Nanti sampai tahun depan atau tidak. Yang membuat kita sampai bisa mencapai tahun depan, sampai tahun depan adalah kalau ketika kau simpan firman ini baik. Amsal 4:23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar mata air kehidupan. Sekali lagi Amsal pasal 4:23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar mata air kehidupan. Firman Roh Kudus sudah ada pada hatimu dan hatiku. Jaga baik-baik, jangan sampai diterangkan, jangan sampai bocor air keluar. Akhirnya terus kau haus, kau lapar. Amin. Amin. Haleluya. Jadi di mana-mana kau jalan, di mana kau ada, di sekolah kah, di rumah kah, di keluarga kah, dengan teman kah, di atas mobil kah, di sekolah kah, jangan sampai air itu keluar, jangan sampai dia bocor. Amsal 4:23 tadi. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar mata air kehidupan. Haleluya. Tidak ada yang kita disandalkan dalam hidup ini kecuali firman Tuhan. Napas hidup ini, semua penduduk dunia, seluruh penduduk yang ada di 4 penjuru alam di dunia ini punya napas ada di genggaman tangan Yesus Kristus. Amin. Kitab Nabi Ayub pasal 14 ayat 14, Ayub 14 ayat 14 berkata bahwa kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Ayub 14 ayat 14, kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Tadi saya uraikan sedikit, tadi saya sampaikan sedikit itu. Kita belum tahu tahun besok ini apakah nanti kita umur panjang atau tidak. Amin. Kembali ke kita sendiri. Pertama mata. Mata kalau melihat, hati ingin, tangan raba, kaki langkah, tangan pegang. Amin. Itu tadi Amsal 4:23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar mata air kehidupan. Amsal 14, Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, dapat mengawasi orang benar dan orang jahat. Amin. Lukas pasal 8 ayat 8. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan perkataan-perkataanku itu. Saya percaya kita punya 5 panca lengkap. Semua ini hanya untuk Tuhan. Kita persembahkan untuk Tuhan. Korban yang kita persembahkan untuk Tuhan. Kita kenapa sampai harus menyembah Tuhan? Sampai merasakan hadirat Tuhan. Kalau ketika kita menyembah dia sesuai dengan Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh. Barang siapa menyembahnya harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi waktu kita beribadah, kita masuk dalam hadirat Tuhan, dalam penyembahan, kita menyembah yang sesungguhnya. Nanti kalau kita sudah tarik suasana surga turun,
Dia ketika dia mulai basahi kita semua, kita rasakan hadirat Tuhan. Nanti apa yang saudara rasakan nanti? Amin. Pembacaan kedua, Amsal 10:28, harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Orang fasik ini, orang yang bandel, bantah Allah, tidak pernah menyembah Allah. Orang fasik adalah orang yang hidup di dalam kemabukan, alias menyembah adat istiadat, menyembah dunia. Dia orang Kristen tapi dia masih ada di dalam pesta pora, dia masih ada di dalam kegelapan. Dia tidak tahu bahwa dia jadikan dirinya musuh Allah. Dia sendiri tampilkan, sebenarnya Tuhan mengasihi dia, tapi karena dia menyakiti hati Allah, sama seperti seorang bapak. Kalau bapak dia bilang, anak jangan kau mabuk-mabukan supaya dan nanti kau mabuk sampai kau minum di pasar sana, nanti orang kau minum dan kau punya teman bakal lahir, dia cabut sangkut, dia tusuk kau mati, bagaimana? Apakah kau sudah punya pengganti? Apa kalau berikan nasihat begitu pasti, sama seperti kerajaan Allah. Amin. Haleluya. Yakobus pasal 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu mengetahui bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Siapa bersahabat dengan dunia ini, jadikan dirinya musuh Allah. Pemuda-pemudi, kau sudah ada di dalam Tuhan. Sementara ini kau dipersiapkan untuk menjadi pembicara pada hari yang akan datang. Saya pernah ada satu pendeta, ada beberapa pendeta. Bapak pendeta Yosua Membrasar, Bapak pendeta Melianus Herbaba, Bapak pendeta Martin Membrasar yang ada di Kemenap. Pernah mereka katakan sama saya, anak, kau ini persiapan pembicara dia kesiapan, kau hadapi antikris nanti. Karena bapak orang bicara bilang, kau bicaranya sama. Kau bicara ini, kau ini punya talenta penginjilan. Kau persiapan untuk hadapi antikris. Orang punya bahasa itu terpadu masuk dalam satu hati dan saya punya memori langsung tangkap. Dan saya sudah siap. Makanya disentani. Bapak satu berkata, kau dari mana? Kau pendeta dari mana? Kau tak ada gereja, kak? Kau bapak di situ. Di sini tak ada gereja, kak? Tak ada kita, tak ada pendeta di sini, kak? Kau datang dari mana? Jadi teman-teman semua yang ada dalam bahasa musik, pemuda semua, tim semua berdiri untuk mau hadapi bapak ini. Saya bicara dari depan saya bilang, semua yang ada dalam KKR semua tenang di tempat. Ini sesuatu jual kepala, mau putus-putus. Amin. Amin. Ini berani berbicara, bukan mau takut-takut. Saya bilang, saya mau tenang di tempat. Siapa yang mau datang, mau bakal apa, mau model apa, aku datang sudah. Mau ini sesuatu kepala memang. Amin. Mau putus-putus. Kecuali saya cerita dunia, kecuali saya menyembah dunia, kecuali saya menyembah patung-patung berhala, menyembah kepada arwah-arwah orang mati, menyembah kepada tanjung-tanjung. Itu yang saya takut. Kalau ketika saya menyembah kepada Allah yang memberi saya nafas, dan ketika saya mati dia pegang saya pun nafas, dia kasih turun tangga emas dan dia mulai kasih perintah kepada malaikat turun dalam tangga emas. Saya punya roh bawa masuk ke dalam Yerusalem baru. Amin. Tidak usah takut. Karena ketika satu tutup mata leher putus, saat itu dia perintahkan kasih turun tangga emas. Dua malaikat perjanjian lama dan baru berubah jadi dua malaikat sebentar nanti akan jemput orang percaya. Jadi kita dengar dia tapi sebentar kok mati dia berubah. Tuhan perintahkan dia turun lewat tangga emas. Dia jemput Anda dan saya bawa ke Firdaus. Semua orang percaya akan dikumpulkan di sana. Menunggu sangkakala pertama berbunyi. Amin. Pembacaan ketiga terakhir. 1 Tesalonika pasal 5, 16, 17, 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Apa saja yang kita hadapi, apa saja yang kita terima, kita mengucapkan terima kasih. Tuhan sudah memberkati banyak orang, punya titel, punya jabatan, tapi tidak pernah datang menyembah Tuhan, tidak pernah datang bersyukur kepada, tidak pernah berkorban untuk Tuhan, tidak pernah berkorban untuk membangun pekerjaan Tuhan atau membangun gereja atau pastor, tidak pernah. Amin. Kau dan aku tidak punya apa-apa. Kau dan aku sederhana saja. Tapi semasa kau masih muda sampai kau tua, Yesus paling depan nomor 1. Matius 6:33. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Amin. Itulah orang yang punya surga. Dalam kesibukan model apapun, Yesus utama. Bapak bicara ini, kenapa sampai Bapak bisa bicara firman luar biasa? Mau target berapa ayat, Bapak siap bicara. Kemarin malam kita ibadah di Menawi. Pemuda di Menawi katakan bahwa mereka nanti punya Natal, pemuda nanti mereka taruh di luar lapangan, belum pakai sistem
ibadah apa sistem KKR. Dia pas ibadah selesai dia langsung beri jalan datang kepada kakak. Saya pikir kakak masih di Jayapura. Terima kasih lagi kakak sudah datang ini. Sebenarnya kakak ada datang ada di Serui sudah hampir 6 bulan di Serui. Saya tunggu kami punya ketua pemuda dari Jayapura turun dulu Pak. Nanti kakak dengar informasi. Karena kami punya Natal ini kita mau taruh di lapangan. Kita bikin dia punya versinya beda di tahun ini. Iya, berapa apa nanti kalau yang penting ada dong sepakat. Kalau untuk kakak itu siap muka belakang. Kau mau tendangan Gerika, mau wasit Gerika, kau mau tendangan TK, mau jurus Garuda kan, semua lengkap. Amin. Haleluya. Jadi semua belajar ilmu bela diri. Jadi saya singkat sedikit semua sudah belajar. Mas saya yang jago. Kau mau jago, kau mau lari kemana? Amin. Jadi pemuda-pemudi yang perkasa dalam Tuhan malam ini ibadah kita punya ibadah kita malam ini kita batasi sementara. Jadi malam ini firman ajar kita supaya kita sementara kita mulai nanti kita punya Natal tanggal 11 nanti selesai masing-masing pulang bikin Natalan dengan keluarga bapak mama di kampung. Ingat jangan lupa jangan sampai di sana terus pengaruh akhirnya tidak bisa ibadah karena pulang begini terus pengaruh dengan teman ini bawa ke sini akhirnya ibadah bapak dong ada ibadah di sebelah musik bunyi baik ada duduk cerita di sana segala macam. Ingat ya, Roma 12 ayat 11 berkata bahwa hendaklah, janganlah kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi kita punya roh menyala, kita punya pelayanan menyala, kita punya doa menyala itu. Setiap hari berdoa, setiap hari baca firman, setiap hari ada di dalam hadirat Tuhan. Jadi tidak pernah kekurangan dalam kekayaan Allah. Amin. Orang yang selalu ada dalam Tuhan itu dia diperkasakan, diperkayakan dengan kemuliaan Allah, dengan firman Allah. Jadi tidak pernah terputus dengan Tuhan. Haleluya. Jadi pemuda-pemudi yang diberkati Tuhan malam ini, kita tidak menyanyi, sebentar lagi sudah selesai. Karena saya biasa dikatakan bahwa saya bicara sama orang yang belum bertobat, boleh saya kasih 100 meter ke sana. Tapi kalau yang sudah bertobat, Roh Kudus, kita semua punya Roh Kudus. Jadi singkat sedikit, Roh Kudus sudah berikan pengertian, kita bisa mengerti. Amin. Roh Kudus guru yang benar, ajaib. Ya didik orang yang bodoh jadi sarjana, bisa jadi pendeta. Amin. Kelebihan daripada Roh Kudus itu. Kau tidak sekolah pendeta, tapi kau bisa jadi pendeta. Ketika Yesus dengan murid-muridnya mereka ada di tengah jalan, murid-muridnya berkata kepada Yesus. Ada yang bilang guru, ada yang bilang Tuhan. Dia balik bilang, Yohanes 14 ayat 14 bilang, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Katamu itu benar atau tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Amin. Jadi dia bilang, dia ini pemuda dari Pasir Hitam, tapi dia waktu juga dahsyat. Nanti lama-lama pendeta Mai, pendeta ini Arongger, pendeta Erubaba. Padahal ini pemuda patah panggil pendeta, karena memang itu. Yesus bilang, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Amin. Dia punya kuncinya adalah seperti malam ini. Mulai dari bulan pertama sampai sebentar lagi kita berhadapan dengan kelahiran Tuhan Yesus. Amin. Dan sebentar lagi kita masuk, angkat kaki ke tangga pertama lagi. Terus sebentar lagi kita lepas pantai lagi, menyeberang laut bebas. Bisa paham? Yakub saja dia bimbang, dia ragu, dia takut, dia katakan kepada Allah, nanti bagaimana, nanti saya bagaimana. Tuhan katakan kepada dia dalam kitab Nabi Yesaya pasal Yesaya 43 ayat 2 dan 3 dia bilang, apabila engkau menyeberang melalui air, aku menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Amin. Yesaya 43 ayat 2-3. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Amin. Melalui air berbicara tentang tantangan rintangan. Melalui air, kita menyeberang laut dunia ini. Tantangan datang bertubi-tubi bagaikan angin dan badai yang terpa Anda dan saya selama ini. Tapi kita punya Tuhan yang Israel yang pernah mati dan bangkit di antara semua nabi di dunia.
Mati dan tinggal di orang mati, dan Nabi dari Israel mati dan bangkit di antara semua orang di dunia ini. Dia lepaskan dosa Anda dan saya. Dia memberi kemenangan. Sekarang dia duduk di sisi Bapa. Markus 16 ayat 19. Yesus berbicara kepada murid-muridnya, lalu terangkatlah ia ke surga. Kini duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Sebentar lagi dia akan datang di atas awan-awan, dikawali dengan miliaran malaikat datang dari surga. Sesuai dengan Matius pasal 27, Matius 27, Matius 24, 27. Dan sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan Anak Manusia. Amin. Dan muda-pemudi bangkit sekarang menjadi pemenang. Saya biasa katakan di mana-mana saya khotbah, saya katakan bahwa muda-pemudi bangkit menjadi pemenang sekarang. Kau kerja di mana, tinggal di mana, hidup di mana, bangkit sekarang, jadi pemenang sekarang. Sebab waktu kita diperhadapkan pengadilan Kristus nanti sesuai dengan 1 Tesalonika, sesuai dengan 1 Tesalonika pasal 5 ayat 10. Dan kita semua harus diperhadapkan, dan kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Dan kita ditanya dan dihakimi sesuai dengan perbuatan kita, baik ataupun jahat. Amin. Kita diperhadapkan di sana. Saya bilang Bapak, nanti sampai di sana saya bilang, nanti Tuhan bilang, mana kau Bapak Marinus? Bapak Marinus, bagaimana kau anak Erwin? Tidak ada. Amin. Nanti dia panggil, mana kau gembala? Tidak ada. Tuhan tidak bicara begitu. Masing-masing diperhadapkan sesuai dengan perbuatannya waktu ada di dunia, baik ataupun jahat. Kita semua, Roma pasal 3 ayat 10 berkata bahwa tidak ada yang ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Roma pasal 3 ayat 10. Ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Kita di antara kita semua, kita ini tidak ada yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Cara bagaimana kita dibenarkan? Tidak ada dokter di dunia ini yang sanggup operasi tubuh jiwa manusia dalam dunia, kecuali dokter dari Israel, namanya Yesus Kristus. Dokter yang abadi kekal selamanya. Dia sanggup operasi tubuh jiwa manusia dalam dunia ini. Haleluya. Sesuai dengan Matius 27 ayat 50, Yesus berseru pula dengan suara yang nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Engkau dan aku menyebabkan Yesus terpalang di atas kayu salib. Kalau begitu, pikulah salib berjalan bersama dengan dia. Matius pasal 10 ayat 38, 39. Ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan tidak mengikuti aku, dia tidak layak bagiku. 39. Siapa mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Siapa kehilangan nyawanya karena aku, dia akan memperolehnya. Haleluya. Jadi banyak orang yang pertahankan dia punya nyawa, dia tidak mau. Tuhan perintahkan dia bertobat, dia tidak mau bertobat. Tuhan perintahkan untuk dia baptis, dia tidak mau baptis. Jadi dia pikir baptisan, pertobatan yang kita khotbahkan ini, dia pikir kita Pentakosta yang ciptakan sendiri. Kita punya sinode yang kasih keluar perintah ini untuk nanti kita khotbahkan ke seluruh dunia supaya semua orang bertobat baptis. Tidak ada. Dia tidak tahu bahwa ini perintah langsung dari Allah lewat Yesus Kristus ke dalam dunia, dia tampilkan di Sungai Yordan 2000 tahun yang lampau. Amin. Haleluya. Jadi pembacaan kita, pokok firman kita malam ini, yang pertama Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang penghiburku, yang menghibur aku. Artinya firman dan Roh Kudus adalah kekuatan engkau dan saya, yang memberi kemenangan, memberi sukacita, memberi damai sejahtera bagi engkau dan saya. Pembacaan kedua Amsal 10:28. Harapan orang benar menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Kita punya pengharapan, kita punya iman. Pengharapan itu berbicara tentang iman. Saya punya iman bahwa saya beribadah sampai nanti tetap masuk surga. Amin. Itu pengharapan, iman, berbicara tentang iman. Orang yang tidak punya pengharapan itu hidup sembarangan saja, dia mau kemana saja, dia mau ibadah, tidak mau dengar firman, tidak mau berkorban untuk Tuhan, tidak pusing. Yang penting saya bisa makan enak, saya punya uang di bank, saya punya harta banyak, kemana saja terserah saya. Tapi Amsal 16:25 tadi katakan bahwa adalah jalan yang disangka orang betul adanya, tetapi akhirnya kelak ujungnya menuju maut atau neraka. Haleluya. Yang terakhir 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16-17. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Tuhan. Musik pujian dengan kira-kira, dan saya kembalikan selanjutnya kepada Bapak Gembala. Cepat.